Shalom, adik-adik semua niki. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu buat hari ini. Sebentar kami mau mendengar renungan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Judul renungan hari ini adalah Pembawa Damai. Renungan hari ini diambil dari Matius pasal 5 ayat yang 9 yang berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari adik-adik kita simak cerita Alkitab berikut ini. Saat itu adalah musim pengguntingan bulu domba tersibuk sepanjang tahun. Para pekerja sibuk menggunting bulu domba, sementara Nabal, sang pemilik domba yang kaya, memperhatikan mereka bekerja. Abigail, istri Nabal adalah seorang wanita yang bijaksana dan cantik, tetapi Nabal adalah seorang yang jahat dan kasar kelakuannya. Daud yang berkemah tidak jauh dari sana juga mendengar bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba. Daud pun mengutus orang-orangnya untuk pergi kepada Nabal dan mengucapkan salam atas namanya. Selama ini Daud dan orang-orangnya selalu memperlakukan gembala-gembala Nabal dengan baik. Daud berharap Nabal bersedia berbagi makanan dengan mereka karena hari itu kebetulan adalah hari raya. Nabal sedang berdiri dekat kemahnya saat orang-orang Daud tiba. Mereka pun segera menyampaikan salam kepada Nabal atas nama Daud dan berbicara seperti yang telah dipesankan Daud kepada mereka. Sungguh di luar dugaan, ternyata Nabal tidak menyambut mereka dengan baik dan sopan adik-adik. Katanya Nabal, siapakah Daud itu? Sekarang ini banyak hamba yang melarikan diri dari tuannya. Bagaimana mungkin aku memberikan jatah makanan pekerja-pekerjaku untuk orang asing? Nabal sebenarnya mempunyai banyak makanan untuk berbagi. Namun dia tidak mau hartanya berkurang karena berbagi dengan orang asing. Lalu pulanglah para utusan Daud itu dan memberitahukan semua perkataan Nabal kepada Daud. Mendengar itu, seketika marahlah Daud. Dia menyuruh orang-orangnya menyandang pedangnya. Daud hendak membalas sikap buruk Nabal dengan melakukan kekerasan kepada Nabal dan seisi rumahnya. Sementara itu, salah satu pelayan Nabal menyampaikan apa yang baru saja terjadi kepada Abigail, istrinya Nabal. Ia menceritakan bagaimana Nabal menjawab utusan Daud dengan kasar. Padahal selama ini orang-orang Daud sangat baik kepada gembala-gembala Nabal. Bahkan mereka ikut menjaga harta milik Nabal. Mendengar hal itu tanpa berlambat-lambat Abigail mengambil roti, anggur, daging domba, buah ara, dan kue kismis. Ia menyuruh pelayannya segera berangkat dan mengirim itu semua kepada Daud. Sementara ia sendiri segera menyusul untuk pergi menemui Daud dengan mengendarai keledai. Segera setelah ia menjumpai Daud, bersujudlah Abigail di depan Daud dan meminta ampun atas sikap Nabal. Ia pun memohon agar Daud mengurungkan niatnya untuk mencelakai Nabal dan seisi rumahnya. Dan Daud pun menghentikan orang-orangnya yang akan memerangi Nabal. Daud bersyukur kepada Tuhan karena oleh sikap dan perkataan Abigail, ia diluputkan dari melakukan tindakan kekerasan. Kedatangan Abigail telah membawa kedamaian bagi Daud dan orang-orangnya yang tadinya sudah dibakar oleh amarah dan dendam. Adik-adik semaniki, salah satu sifat Tuhan adalah pembawa damai. Dunia ini sudah penuh dengan dendam dan permusuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sudah sepatutnya kita pun membawa damai bagi mereka. Bagaimana kita dapat menjadi pembawa damai? Dalam setiap kesempatan hendaknya kita bersikap bijaksana dalam berkata-kata dan bertindak. Jangan kasar dan suka ngomong yang tidak benar, karena itu hanya akan membawa pertengkaran. Selain itu, bila sudah terjadi satu masalah, berusahalah untuk menyelesaikan dengan baik dan mengampuni orang yang bersalah atau memberi mereka nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, mari kita tutup renungan hari ini dengan doa.
Bapa di surga, aku mau membawa damai di dalam perkataan dan perbuatanku. Mampukan aku ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati.